Ya, saya juga ini sudah Sudah, Bro. selesai, Apa, sudah Bro? selesai, sudah selesai ngedapurnya, Bu. Sudah. Sudah nginem. Kebetulan juga saya ini pas ART-nya mudik ini, jadi ya lumayan berkeringat pagi-pagi ya. Gimana sudah selesai semua ya kemarin kita diskusi ya. Oke. Jadi hari ini kita sudah pindah pada hari ke berapa ya sekarang ya? Lupa Belas saya apa? hari Hari ke ke 11 hari ke-17, lewat. 16. 17, Hmm. ke-16 ya. Iya, 16. Hari ke-16 ya. Sekarang kita sudah fokus pada eksplorasi alternatif solusi ya. Oke. Penentuan solusi. Kita eksplorasi alternatif solusi ya. Sudah ya. Sudah. Ini penentuan ya, Prof ya? Penentuan. Oke. Saya izin share screen ya. Ini sudah ya. Berarti ini belum ya. Ini sekarang ya. Kemarin sudah eksplorasi alternatif solusi, sekarang analisis alternatif solusi, solusi yang relevan ya. Kita sekarang masuk pada tabel solusi yang relevan. Kalau kemarin sudah kita bicarakan eksplorasi alternatif solusi dengan analisis alternatif solusi. Sekarang kita pindah ke LK 2.2. Nah, dalam sebentar. Penentuan solusi tentunya kita sudah melihat apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan ya, Bapak Ibu dari masing-masing eh, teknik yang kita sudah pilih ya kemarin ya. Kemarin kita tekankan bahwa sebaiknya yang Bapak Ibu pilih adalah memang yang sesuai dengan bidang kita, yaitu bidang bimbingan konseling, sehingga hari ini kita membahas tentang menentukan solusi apa yang paling relevan dari beberapa alternatif solusi yang telah dieksplorasi, baik berdasarkan referensi maupun berdasarkan hasil wawancara kita. Nah, di tabel ini nanti Bapak Ibu akan mengisi berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara dan kemungkinan implementasinya pada kelas masing-masing, sehingga memang harapannya adalah alternatif yang dipilih itu adalah yang sesuai dengan bidang kebinekaan. Kalau kemarin mungkin masih ada yang terkait metode yang digunakan dalam konteks mata pelajaran, sebaiknya Bapak Ibu memilah dan memikirkan bahwa karena ini akan lanjut terus, ya, jangan sampai kalau ada hal baru yang kita belum akrab dan kemudian kita butuh waktu, akhirnya Bapak Ibu nanti pusing sendiri ya kalau kita memilih sesuatu yang apa namanya bukan bukan nggak akrab dengan dunia bimbingan konseling kayak gitu. Nah, dalam menentukan solusi tentunya kemarin Bapak Ibu sudah melakukan kajian kajian literatur. Jadi harapannya adalah dalam menentukan solusi, pahami kembali literatur yang kita baca. Ya, pahami kembali ya. eh, eh, Kemarin kita sudah banyak bertanya, juga sudah banyak diskusi, sehingga kita bisa melihat yang mana sih yang paling relevan dan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi juga jangan sampai karena kita merasa bahwa nggak akrab dengan metode tersebut atau dari referensi tersebut, kita merasa bahwa akhirnya berulang gitu. Jadi nggak apa-apa juga kita mengupdate. Jadi kayak ada variasi ya. Jangan sampai nanti teman-teman memilihnya yang metode yang sama semua. Kayak kemarin mentang-mentang kita tertarik genogram, jadi semua nanti di klasikalnya karirnya genogram semua. Jangan juga, supaya ada variasinya. Jadi ada yang menggunakan genogram, ada yang menggunakan modeling simbolik. Ya kalau angkatan lalu kayak gitu. Angkatan lalu baru belajar simbolik ya, jadi semua simbolik semua di RPL-nya. Jadi kalau bisa sih bervariasi supaya akhirnya kita banyak banyak pengalaman dan akhirnya kita saling belajar ya, saling bertukar informasi kayak gitu. Nah, dalam arti kalau kemarin ada konteks kemengapaan. Mengapa kita memilih pendekatan tersebut?
harus ada alasannya ya. Nanti karena pada saat ujian ya, ujian kompetensi Bapak Ibu juga akan ditanyakan tuh. Ya ini ada bocoran nih, nggak apa-apa saya bocorkan ya. Salah satunya adalah kemengapaannya. Mengapa Bapak Ibu memilih pendekatan tersebut? Apa kelebihan kekurangannya? Itu kan menjadi bagian dari pertanyaan. Jadi memang itu harus difahami kembali referensinya dan kemudian alasan kenapa kita memilih pendekatan tersebut atau teknik tersebut ya, sehingga dalam artikel juga kita menguraikan harus tahu alasannya mengapa di dalam jurnal tersebut misalnya Bapak Ibu memilih yang genogram. Mengapa? Itu dapat dari mana? Dari referensi yang kita baca. Ya, jadi sebagai guru BK juga kita harus landasannya ya keilmiahan. Saya pernah membaca jurnal dari ini, risetnya tentang ini mengatakan bahwa gitu loh. Jadi ada rujukannya. Kalau dalam konteks teman-teman di madrasah ada asbabun nuzulnya gitu ya. Ada sebab akibatnya di mana. Misalnya konteksnya ayat berapa gitu ya. Hadisnya sahih atau tidak itu sama ya. Cuma ini konteksnya dalam konteks kebekaan ya referensi kayak gitu. Nah, kemudian dalam wawancara tentunya kita berfokus pada bagaimana menentukan solusi alternatif. Jadi Bapak Ibu juga akan juga melakukan wawancara untuk menentukan solusi terkait dengan misalnya masalahnya adalah kemandirian belajar siswa yang rendah. Maka pertanyaannya dari beberapa alternatif solusi yang ada, solusi manakah yang dianggap paling relevan untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa? Kayak gitu. Nah, jadi hal tersebut yang kemudian dieksplor dalam wawancara kita. Kemudian di dalam LK penentuan solusi, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Misalnya dari referensi kita, dari explore kita, dari pemikiran kita dan hasil diskusi kemarin kita menentukan. Misalnya yang kita pilih adalah kalau ini konteksnya adalah pembelajaran ya. Kita memilih misalnya penerapan modeling simbolis misalnya. Karena kita memilih penerapan modeling simbolis itu sudah berdasarkan hasil analisis yang kita pikirkan kemarin-kemarin. Di sini kita menentukan, begini contohnya ya. Penerapan misalnya judul kita adalah penerapan modeling simbolis ya untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa misalnya. Berarti misalnya kita pilih adalah penerapan modeling simbolis ya. Nah, kemudian itu tujuannya. Jadi hasil Bapak Ibu kemudian menentukan seperti ini. Sehingga kemudian dalam mengeksplorasi alternatif solusi ya, maka teman-teman di sini diminta untuk kita melakukan diskusi ya, alternatif penentuan solusi dari solusi yang telah ditentukan. Kemudian analisis penentuan solusi apa? Analisis penentuan solusi itu adalah menentukan satu solusi dan menguraikan mengenai alasan memilih solusi tersebut, apa kelebihannya, jika diterapkan maka, jika diterapkan maka. Butir 1 dan 2 sebaiknya disertai hasil kajian literatur. Ya, seperti itu. Jadi, yang dilakukan Bapak Ibu adalah setelah kemarin pilih-pilih jodohnya, sekarang memilih satu pada masing-masing masalah. Jadi satu untuk konselingnya, pribadi satu, sosial satu, belajar satu, karir satu. Seperti itu ya. Dan sudah menentukan mana yang bimbingan, mana yang konseling. Dari situ kemudian memilih ya, setelah menentukan solusi, pertama dijelaskan adalah kalau misalnya menggunakan modeling simbolis, kenapa alasan memilih modeling simbolis? Ya, apa alasannya? Kemudian yang kedua, apa kelebihannya dari model yang simbolis? Misalnya model yang simbolis itu mudah mengajarkan perilaku. Kemudian apa namanya dalam model yang simbolis ada media yang akan membantu siswa untuk mengubah perilaku misalnya ya. Kemudian jika diterapkan maka ya jika model yang simbolis diterapkan maka masalah kaitkan dengan masalah kita. Jika model yang simbolis diterapkan maka ini akan sangat membantu bagi siswa yang memiliki masalah dalam kepercayaan diri karena dia akan meniru perilakunya gitu. Jadi kita jelaskan jika diterapkan maka, kalau tidak ya jika tidak diterapkan maka ya sama sebenarnya kelebihan kekurangan ya jika tidak diterapkan maka siswa akan mengalami kesulitan misalnya. Ini seperti itu. Baru kemudian
ini sebaiknya hasil referensi kita dipadukan dengan hasil wawancara dalam menguraikan analisis penentuan solusi. Ya, jadi di sini seperti ini misalnya ya. Misalnya kalau misalnya di sini menggunakan problem center ya, berdasarkan dijelaskan seperti ini. Berdasarkan hasil identifikasi masalah ditemukan bahwa berarti berdasarkan identifikasi masalah banyak siswa yang mengalami tidak percaya diri misalnya ya. Bapak Ibu jelaskan dulu ya. Jadi siswa pada umumnya tidak memiliki rasa percaya diri karena karena apa? Kemudian setelah dieksplorasi dan dianalisis, jadi kita melihat progres sebelumnya yang sudah kita lakukan sebelumnya. Setelah dieksplorasi dan dianalisis berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara, ditemukan bahwa menjadi akar penyebab masalah eh, adalah model pembelajaran yang digunakan guru selama ini kurang mendukung. Berarti kalau konteksnya adalah tidak percaya diri, berarti setelah dieksplorasi dan dianalisis ditemukan bahwa penyebab masalah siswa yang tidak percaya diri adalah misalnya dia ragu dengan kemampuannya, ya, atau dan sebagainya. Jadi itu dijelaskan dulu di bagian atasnya. Setelah itu baru kita masuk setelah mengeksplorasi masalahnya, penyebabnya, akar masalahnya, baru kita kemudian pindah ke paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua adalah akan bercerita tentang kemengapaannya. Maka melalui berbagai kajian literatur dan wawancara ditemukan bahwa modeling simbolis itu merupakan solusi alternatif ya untuk mengatasi masalah kepercayaan diri siswa. Mengapa? Nah, gitu ya. Jadi menguraikannya seperti ini Bapak Ibu ya. Mengapa PCL kalau dalam konteks di contoh ini adalah mengapa PCL melibatkan siswa ya karena PCL ini dapat eh, memberikan kesempatan pada siswa agar ya siswa berpartisipasi aktif misalnya menurut ahlian referensi juga dan hasil wawancara ya disertakan dengan referensi dengan hasil wawancara. Nah, jadi dan dicantumkan kalau bisa daftar pustaka solusi ini adalah analisis penentuan solusi dan hasil wawancaranya. Maka diuraikan seperti ini. Ya, pertama menguraikan dulu latar belakang dan akar penyebab masalahnya karena kita kan sudah menyimpulkan gitu loh. Dari perjalanan kemarin-kemarin maka ditemukan siswa tidak percaya diri penyebabnya karena ini. Baru kemudian berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara ditemukan ternyata model yang simbolis atau ternyata genogram eh, dapat dijadikan sebagai alternatif masalah pemilihan jurusan. Misalnya, kenapa dijelaskan? Setelah dijelaskan mengapa, baru dan kekurangannya seperti yang ada di contoh ini. Setelah mengapa, ya kelebihan dan keunggulannya dan kajian literatur lagi. Jadi ditambah lagi ya, tapi lain itu sudah ditinggalkan, fokus aja satu solusi per bidang. Ya, jadi kalau karir satu solusi, belajar satu solusi, sosial satu solusi, belajar satu solusi kayak gitu. Pilih masing-masing satu, tapi jangan lupa boleh pakai kajian literatur yang sama atau ditambah. Ya, kan jurnal banyak tuh ya. Sekarang sudah kunci kita akan fokus pada satu masalah per bidang kayak gitu. Nah, maka di sini dikatakan di akhir jika demikian sesudah mengkaji kelebihan dan keunggulannya, maka model ini diterapkan ya. Maka kalau diterapkan model ini, maka kepercayaan diri siswa akan lebih meningkat ya. Sebaliknya, kalau ini tidak diterapkan, maka tentunya kepercayaan diri siswa akan sulit terwujud karena dia akan belajar meniru perilaku dari tokoh-tokoh tertentu atau dari media tertentu misalnya, gitu ya. Jadi kita menekankan pada eh, apa untung ruginya kalau diterapkan. Sehingga memang istilahnya Bapak Ibu teknik marketing ini Bapak Ibu harus meyakinkan kita nanti
kenapa memilih ini. Jadi kayak ibarat misalnya sebuah produk, Bapak Ibu harus meyakinkan pembacanya bahwa memang ini bagus pendekatan ini. Nah, caranya gimana ya? Caranya harus kita pahami ya, termasuk nanti langkah-langkahnya. Karena nanti Bapak Ibu akan menerapkan. Kalau kalau ditanya oleh pengujinya kenapa memang kelebihannya pendekatan ini, ya emang kalau nggak dipakai kenapa gitu ya. Jadi kita sudah tahu eh, alasannya, penyebabnya, serta keunggulan daripada masing-masing pendekatan berdasarkan referensi dan hasil wawancara. Itu adalah yang akan kita lakukan pada hari ini. Seperti itu. Adakah yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau sudah tidak sabar mau mengerjakan? Silahkan ya mau bertanya. Jadi polanya kayak gitu ya. Kita menentukan, baru kemudian tetap menggunakan referensi dan wawancara. Hasil hasil kesimpulan kita dari wawancara dan referensi kita baru menjabarkan alasannya, kelebihannya. Jika diterapkan maka, jika tidak kenapa. Tanya, Prof. Oke? Ya, silakan Bu Mazuma. Itu di bawah tadi, Prof, ada daftar pustaka. Itu ada minimal literaturnya berapa atau seperti apa, Prof? Terima kasih. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa satu masalah itu satu referensi, jadinya nggak apa-apa juga sih. Tapi jangan satu juga lah, 2 atau 3 saya kira. Tapi jangan terlalu banyak nanti Bapak Ibu, karena kan Bapak Ibu punya 4 masalah yang harus masing-masing ada referensinya. Jadi sebaiknya 2 lah cukup untuk satu masalah. Kalaupun terpaksa satu ya nggak apa-apa. Yang penting ada daftar rujukannya. Semakin banyak semakin bagus sih Bapak Ibu. Ada aturan penulisannya nggak, Prof? Kalau daftar pustaka itu yang standar aja Bu, pakai menggunakan APA ya. Jadi nama seperti menulis daftar pustaka pada saat menyusun skripsi ya. Nama namanya dibalik, misalnya kalau Farida Aryani jadi Aryani Farida. Kemudian tahun berapa, misalnya buku saya tahun sekian, judulnya apa gitu ya. Judulnya baru kemudian kota dan tahun terbitnya. Kalau jurnal yang dimiringkan adalah judulnya. Kalau kalau buku kan yang kalau jurnal yang kalau jurnal yang dimiringkan adalah nama jurnalnya gitu ya. Jadi silakan diikuti aturan penulisan daftar pustaka yang baik. Ada lagi? Izin bertanya, Prof. Ya, Bu Nita. Iya, kan kemarin itu kita untuk kajian literaturnya itu ngambilnya satu jurnal dulu ya, Prof ya, untuk contoh yang kita ambil. Nah, kemudian untuk dibawa ke sini, misalnya kita untuk menambah literatur itu boleh, Prof. Banget. Nah, Justru bagus. ya, kemudian untuk di daftar pustaka, apakah kan di jurnal itu suka ada daftar pustaka juga ya, Prof ya? Jadi kita ngambilnya yang jurnal yang kita ambil terakhirnya atau semua yang di daftar pustaka di jurnal itu kita masukkan, Prof? Karena sumbernya kan dari daftar pustaka yang lalu juga gitu. Itu mungkin, Prof. Dari judul jurnal tersebut yang kita kutip. Oh iya, iya. Bukan semuanya. Kalau misalnya dari jurnal yang kita ambil itu tulisannya misalnya Ibu Mahzuma, sementara Bu Mahzuma kan mengutip banyak lagi tuh. Ya Ibu Mahzuma saja. Oh iya. Ibu Mazumanya kita ambil. Atau kalau misalnya di dalam tulisan Ibu Mazuma itu ada Pak Arif misalnya, berarti Arif menurut Arif dalam Mahzuma. Karena kan terakhir kita ambil dari Mahzuma. Oh iya. Biasanya pakai kata dalam. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Tapi jangan dipindahkan semua daftar pustaka di jurnal tersebut di sini. Nggak kayak gitu ya. Di yang paling kita ambil terakhir dari mana? Ada lagi? Nah, apa kita diskusi saja, mungkin 1 jam sama saya. Nanti jam siang akan diskusi untuk hasilnya. Pagi ini kita diskusi terkait apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Prof, saya bertanya lagi. Kalau nggak salah saya tadi dengar itu Prof tuh 4 masalah. Sedangkan kita kan kemarin 2 masalah yang kita bahas di 2 bidang. Apa saya salah menangkap? Kemarin petunjuk di awalnya enggak, untuk dirujuk kemarin saya nggak tahu terakhirnya itu yang diharapkan 4 bidang itu masing-masing satu atau memilih satu bimbingan satu konseling waktu di awal-awal.
tagihannya? Kalau yang saya pahami itu 2 masalah, 2 bidang. Betul nggak teman-teman? Bapak Iya, Ibu? seperti Satu. itu. Enggi Iya. Oh, oke. satu-satu Oke. jadi 2. Cuma 2. Boleh. Satu bimbingan, satu konseling Satu gitu ya? konseling. Iya, Iya. jadi Oke. dua masalah, 2 bidang Oke. gitu, Prof. Iya, boleh. Karena yang dulu pernah juga masing-masing bidang satu. Nah, saya sekarang berarti satu klasikal misalnya ya, atau bimbingan kelompok, satunya konseling individu atau konseling kelompok. Kayak gitu ya? Ya gitu, Prof. Enggi. Iya. Oke. Si ada? Silakan kalau mau konsultasikan punyanya juga, karena sebentar siang saya tidak sempat join bersama Pak Putra. Kalau mau konsultasikan memang sekarang, misalnya saya mau yang mana nih Bu, yang mau dipilih misalnya gitu ya, untuk diskusi terkait yang mana mau dipilih boleh, silahkan. Saya stop share dulu ya. Oke. Saya pengen, Prof, tapi kok saya perkewu. Ayolah, nggak apa-apa, kan kita sama-sama belajar. Saya boleh ya, Prof ya. Kan kalau semua mungkin Boleh. ada satu yang pematik, nanti semuanya jadi ikut-ikutan deh. Iya. Biasanya kalau ada yang pancing, Saya izin share screen, Prof. oh iya, gimana Ibu Heni? Sudah sehat? Yang Iya. izin kemarin siapa yang sakit? Nggak lanjut Heni. ya? Bu Heni. Sakit apa Bu Heni itu? Bu Heni itu susah dihubungi, Prof. Jadi kemarin Iya, itu sakit apa Bu? katanya muntah-muntah, pusing, dan tidak bisa beraktivitas. Cuma kita, gimana Pak Arif ya kemarin ya, kita ngubungi belum bisa juga ya Pak Arif. Itu info pun dari temannya. Iya, memang kalau tidak begitu jelas informasinya, tapi melihat dari info teman-teman sih sepertinya sedang di rumah sakit kayaknya, Pak ya. Oh alah. Sekarang di opnam berarti Bu Heninya. Prediksinya iya, cuman waktu ditelepon di WA nggak respon. Semoga baik-baik ya. Amin, Oke. amin. Tetap Oke. jaga kesehatan karena kami juga ini. Ya, silakan Bu. Izin teman-teman Prof, gini, ini kan kemarin saya sudah presentasikan ke Pak Putra dan sebagian sama Bu Prof Farida. Tapi kok ini yang jadi bimbang saya yang di konseling kelompok ini kemarin itu kan saya pinginnya ke ini Prof, ke konseling pendekatan realita. Cuma kata Pak Putra agak kesulitan karena pakai WDEP. Saya kemarin mempelajari WDEP itu seperti apa, cuma kok saya belum dapat feelnya, belum dapat titik cerahnya. Kalau Pak Putra kemarin itu menyarankan untuk sosiodrama, Prof. Menurut Prof Farida gimana ini sosiodrama? Kalau pendekatan realita itu seperti apa ya? Sebenarnya WDEP itu juga bagusnya kalau individual ya Bu ya. Konseling individual. Sebentar, nanti saya kirimkan ini. Saya pernah kayaknya. Boleh, saya nanti saya share. Saya buka dulu ya. Oke, saya kayaknya pernah presentasikan itu. Ya, itu kita bahas ya satu aja ya. Jadi kalau kita bicara konseling realitas, Bapak Ibu, itu
Ini tokohnya si Glasser. Kemudian kalau kita bicara alurnya, bahwa kalau konseling realitas itu sebenarnya dia juga mirip dengan konseling kognitif, ya, mirip dengan konseling kognitif. Ternyata dia juga pendekatan ini efektif untuk membantu mengatasi masalah perilaku. Tapi memang kalau mau Ibu menggunakan realita dalam konteks konseling individu lebih pas Ibu, ya, lebih pas dalam konteks konseling individual. Dia berorientasi pada tingkah laku, menggunakan dasar prinsip rasional, kemudian harapannya adalah konseling menumbuhkan tanggung jawab, serta manusia memiliki kemampuan untuk menentukan dan mengarahkan dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini rasionalnya. Jadi kenapa kita menggunakan pendekatan realita terapi? Karena ini. Ya, jadi fokusnya pada mengubah perilaku, mengutamakan aspek berpikir rasionalnya siswa, diharapkan adalah konselingnya bertanggung jawab, ya, dan dia memiliki keyakinan optimistik bahwa konseli yang kita arahkan melalui konteks realita terapi atau konseling, dia dapat mengarahkan sendiri kebutuhan dasarnya. Nah, ini beberapa contoh daripada kenapa WDP itu menarik digunakan. Sebenarnya bisa digunakan dalam kelompok sih, Bu. Ini ada contoh buktinya juga, cuma pastikan bisa. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengatasi kepercayaan diri siswa. Ada juga data terapi digunakan untuk masalah kebahagiaan siswa. Ini sudah banyak yang menggunakan dan buktinya bahwa pendekatan ini juga efektif ya untuk mengatasi masalah-masalah perilaku siswa. Nah, ini adalah mengapa penting ya. Jadi kalau kita lihat konteksnya bahwa kalau seseorang memiliki masalah, hal tersebut disebabkan oleh satu faktor, yaitu terhambatnya seseorang dalam memenuhi kebutuhan terhadap realita, ya. Sehingga kecenderungannya seseorang adalah menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena menghindari masalahnya, maka dia cenderung menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena siapa sih orang yang mau punya masalah kayak gitu ya. Nah, mengacu pada pandangan tersebut, maka pada dasarnya manusia itu pengen dicintai dan juga mencintai dan ingin dihargai dan ingin berharga bagi orang lain. Ini dasar kuncinya setiap orang menurut perspektif pendekatan realita. Nah, dalam konteks realita ini kelebihannya adalah konselor dapat melibatkan diri dengan konseli. Kemudian dia bersifat direktif dan didaktif, serta konseling mampu menghadapi kenyataan dan mengembangkan perilaku lebih bertanggung jawab. Ya, ini kelebihan daripada konseling realita karena dia hampir mirip dengan kognitif. Ya, kalau kognitif salah satunya berbicara tentang manusia itu adalah ada yang rasional, ada irasional, sehingga konselingnya mengubah dari keyakinan irasional menjadi rasional. Kalau konseling realita, konseling dibawa dalam konteks kenyataan. Misalnya orang tuanya dia merasa tidak mau sekolah karena orang tuanya nggak ada. Tapi dilihat kenyataan bahwa orang tuamu udah nggak ada, tapi hidupmu harus berjalan kayak gitu. Nggak bisa kemudian orang tuamu nggak ada, kamu tidak melakukan apa-apa sementara kamu harus sekolah, kamu harus realitanya adalah kamu harus melanjutkan hidup. Nah, itu yang mau dibawa konteks konselingnya ke arah sana. Nah, ini ya, ini dasar kuncinya bahwa menurut konseling realitas, manusia itu adalah makhluk rasional. Jadi dalam konseling itu diarahkan ke sana, ya. Eh, Manusia memiliki dorongan untuk belajar dan tumbuh. Manusia memiliki kebutuhan dasar. Manusia memerlukan hubungan dengan orang lain. Jadi nggak boleh dia menghindari, misalnya kalau konteks masalahnya terkait dengan masalah sosial. Kemudian manusia mempunyai motivasi dasar untuk mendapatkan identitas diri yang sukses. Manusia selalu menilai tingkah lakunya. Dan kemudian yang paling penting lagi adalah manusia itu memenuhi 3 hal, responsibility, realita, dan right. 3 hal ya. Manusia itu harus bertanggung jawab, melihat realitanya, dan kemudian melihat hak-haknya. Kayak gitu. Nah, ini hakikat manusianya menurut konseling realita. Realitas, artinya nyata. Ya, semua konselingnya dibawa ke konteks nyata. Jadi gini, setiap kita memilih pendekatan konseling Bapak Ibu, kita harus melihat bukan sudut pandang kita harus melihat juga sudut pandang teorinya, ya, kayak gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya penganut mazhab kognitif,
realita termasuk ya. Jadi dalam konseling saya lebih banyak menggunakan ini. Karena banyak orang-orang menurut saya sumber masalahnya lebih banyak pada faktor yang menyebabkan stres adalah pikiran. Pikiran yang mempengaruhi orang stres, pikiran yang mempengaruhi orang cemas, pikiran yang mempengaruhi orang tidak percaya diri. Sehingga memang kalau saya pribadi, mazhabnya termasuk mazhab kognitif dengan realita. Karena banyak orang yang terjebak bertahun-tahun bermasalah, itu sebabnya karena pikirannya, ya, pikiran, ya. Kemudian dalam konsep konseling realitas ini dia menggunakan paham realitas, kemudian choice theory bahwa semua tindakan yang dilakukan merupakan pilihan individu untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dan kontrol teori bahwa perilaku itu bertujuan dan dimotivasi dari dalam diri sendiri. Nah, ini tujuan konselingnya. Jadi kalau kita menerapkan konseling realitas harus paham dulu kayak gininya alurnya, bahwa menurut realitas tujuan konselingnya adalah agar siswa memiliki identitas keberhasilan dan dia ketika konselor telah mampu memuaskan kebutuhan dasarnya, maka dia akan belajar bertanggung jawab dan mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah dicapai. Nah, ini harapannya, ya. Nah, ciri-cirinya adalah menurut konseling realitas menolak konsep adanya sakit mental pada setiap individu. Kalau menurut realitas nggak ada itu orang sakit mental, ya. Tetapi yang ada adalah banyak individu yang tingkah lakunya tidak bertanggung jawab, ya. Itu masih kategori normal. Manusia yang bermasalah adalah manusia yang tidak bertanggung jawab menurut pendekatan ini. Tidak bertanggung jawab pada dirinya sendiri, tidak bertanggung jawab sama kewajibannya, ya. Terus yang kedua adalah fokusnya pada tingkah laku yang nyata. Jadi tujuannya apa? Agar orang optimis. Misalnya kalaupun misalnya ibumu sudah nggak ada, ya kamu tetap harus optimis karena hidup ini realitanya adalah harus berjalan, ya. Sehingga menurut pendekatan ini bahwa tingkah laku yang nyata dilakukan pada masa kini adalah merupakan refleksi harapan nyata gitu ya. Nah, menekankan pada kesadaran konseli, menghapuskan adanya hukuman, nggak boleh pakai hukuman, dan menekankan pada konsep tanggung jawab. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi kalau kita pengen melakukan konseling realita, mulai dari mana? Pertama adalah WONS, ya. WONS itu atau disingkat dengan WDEP, WONS itu adalah konseling mengidentifikasi apa yang mereka inginkan. Contoh, apa sih yang kamu inginkan? Apa harapanmu ikut konseling ini? Kenapa kamu seperti ini? Gitu ya. Jadi menggali dulu dia mau apa. Saya sebenarnya mau bahagia. Saya ini kesal kalau sering dibully sama teman-teman saya misalnya. Jadi mengeksplor dulu apa wants-nya, apa keinginannya konseling kita. Baru yang kedua adalah direction and doing. Ya, ini untuk mengkaji aktivitas dan tingkah laku apa yang telah dilakukan konseling untuk mencapai keinginannya. Ya, jadi kalau misalnya kamu ingin bahagia karena kamu nggak mau lagi dibully sama temanmu, ya, apa yang kamu lakukan? Jadi diceritakan dulu, baru kemudian apa yang kamu lakukan untuk itu. Ya, misalnya saya mau tidak dibully lagi, ya. Nah, itu dikaji dulu kenapa kamu dibully, ceritakan dulu, baru kemudian kenapa kamu tidak mau dibully, ya. Kemudian jadi dia diajak untuk bisa mengarahkan apa yang kamu mau lakukan untuk itu, ya. Itu namanya direction. Jadi eh, setelah diketahui apa keinginannya, kemudian kamu mau ngapain? Jangan langsung kita mengarahkan ya, karena kamu eh, tidak ingin dibully ya, kamu harus jangan dinasehatin langsung ya. Jangan langsung dinasehati oleh konselornya bahwa kalau kamu harus percaya diri, kamu harus begini, no. Tapi direction and doing. Ya, aktivitas apa yang mau kamu lakukan untuk mengubah itu? Apa yang akan kamu lakukan? Baru kemudian siswa diminta untuk evaluasi, membantu konseling mengevaluasi tindakannya. Contoh, bagaimana perilakumu untuk membantumu mendapatkan apa yang kamu inginkan?
kira-kira cara yang terbaik apa, mulai dari mana, ya? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan, ya? Kemarin pada saat saya mengkonseling ada seorang mahasiswa juga, saya juga pakai WDEP ya. Saya setelah dia menjelaskan panjang lebar, terus ada satu statementnya dia mengatakan seperti ini. Ya selama ini Bu, saya mencoba mengatasi masalah saya, tapi tiba-tiba dia mengatakan saya mau bunuh diri gitu loh, karena nggak sanggup dengan tekanan yang ada di kampus ya. Terus saya bilang, tadi kamu katakan kamu eh, bisa melewati, kamu pernah dibully waktu kecil, waktu sekolah. Berarti kamu sudah luar biasa. Saya bilang, kamu sudah hebat bisa bisa melewati masa-masa sulitmu itu. Ya, jadi kita lihat bahwa ada potensinya dia bisa gitu loh. Ya, coba tadi kita evaluasi ya. Tadi kamu katakan kamu bisa melakukannya. Ya, kira-kira kalau ada persoalan lagi yang sekarang, tentunya kamu optimis kan untuk bisa melewati masalah ini, sehingga tidak memunculkan keinginan untuk bunuh diri. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Buktinya kamu pernah melewati masa-masa sulit dulu dan kamu bisa melewatinya dengan baik. Jadi kalau sekarang kamu menghadapi masalah lagi, apa yang akan kamu lakukan? Ya itu diminta anak mengevaluasi. Ya, jadi kita jangan langsung, ya nggak boleh dong kamu pengen bunuh diri, kan berdosa. Itu nanti kamu masuk neraka. Nggak begitu ya Bapak Ibu dalam konseling itu ya. Jadi kita lebih mengarahkan, makanya melihat tahapan-tahapannya. Ya, baru kemudian planning. Ya, di planning ini adalah setelah konseling menyadari bahwa perilakunya tidak tepat, ya diajak dia menentukan perilaku yang efektif. Konseling didorong untuk membuat rencana. So, kalau begitu, kira-kira kamu sanggup ya untuk mengubah dirimu. Yang tadi kamu katakan bahwa kamu bisa dan kamu eh, pernah pernah juga melewati masa sulit, tapi kamu bisa melewatinya dengan sangat baik. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ya, sorry. Apa yang kamu inginkan agar hal ini bisa berjalan dengan lebih baik, dan apa yang akan kamu lakukan. Itu adalah kata-kata kunci dalam WDEP ya, sehingga eh, kalau kita lihat konteksnya ya dalam WDEP itu, ini adalah beberapa contoh pernyataan. Contoh pernyataan misalnya di sini, if you were the person that you wish you were, what kind of person would you be? Jika kamu punya ekspektasi seseorang yang baik menurutmu, kamu ingin jadi seperti apa? Ya. Kemudian, what would your family be like if you weren't and there was match? Ya. What would you be doing if you are living as you want to? Jadi kita bertanya pada bagaimana kalau misalnya yang kamu lakukan itu adalah apa harapan-harapan terbaikmu? Apa yang kamu ingin ubah dalam hidupmu? Ya, jadi kita membuat pernyataan-pernyataan, pertanyaan-pertanyaan positif yang menjadi pemantik bagi si konselor untuk, oh iya ya, apa yang mau kamu lakukan untuk mengubah hidupmu lebih baik lagi? Kalau kamu pernah melewati masa-masa sulit, kira-kira kamu punya potensi untuk jauh lebih baik. Kira-kira apa yang mau kamu lakukan? Ya, apa yang kamu mau lakukan supaya hidupmu lebih baik lagi? Ya, eh, what do you think stop your making the change what you like? Perubahan seperti apa yang mau kamu lakukan? Nah, hal seperti itu adalah hal-hal pertanyaan sebenarnya, tapi pertanyaan itu membuat orang berpikir, oh iya ya. Ya, jadi tapi memang pendekatan ini tidak cocok untuk anak-anak ya, karena melihat kemampuan pikiran. Karena memang masalah itu sumbernya dari pikiran, menurut perspektif pendekatan uh, kognitif, termasuk juga adalah pendekatan realita. Kayak gitu. Ya, ini ya. Ini apa yang kamu ini fokusnya adalah pada membangun kesadaran siswa, ya. Apa yang kamu lakukan sekarang, ya? What did you actually do this past week? Apa yang akan kamu lakukan, ya? Perubahan apa yang mau kamu lakukan, ya? What will you do tomorrow? Apa yang akan kamu lakukan besok? Jadi lebih pada optimistik gitu loh. Ya, jadi melihat ke depan apa yang kamu akan lakukan ke depan. Karena dia direction and doing ya, tahapan direction and doing itu seperti ini. Ini contoh pertanyaannya ya. Ini contoh pertanyaan yang evaluasi. Ya, setelah proses tadi WDEP masuk di konteks ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya ya. Is what you want realistic? Ya. Does it help you?
menurutmu itu kira-kira membantu kamu nggak kayak gitu kalau kamu sudah melakukan itu ya? Kalau kamu merasa kamu katakan tadi butuh butuh support system, itu membantu kamu nggak untuk mengatasi masalahmu? Yaitu itu hal-hal seperti itu bisa kita lakukan kepada siswa. Itu kemudian yang P adalah planning. Apa yang kamu lakukan dan mulai dari mana untuk mengubah masalahmu? Kalau kamu tadi katakan kamu orangnya baperan, tidak percaya dirian, kira-kira kalau kamu ingin mengubah dirimu, eh, mulai dari mana? Mulai kapan? Hari ini, besok, apa rencanamu? Itu nanti dievaluasi dan direncanakan gitu ya. Jadi sebenarnya sangat mengarahkan ya, direction banget untuk anak-anak dan cocok saya kira untuk anak-anak SMP, SMA ya. Nah, sehingga beberapa teknik yang bisa digunakan dalam konseling. Sebenarnya WDP itu bukan teknik, WDP itu adalah tahapan-tahapan. Jadi kalau kita mau pakai konseling realita itu mulai dari WDEP. Nah, di dalamnya kita boleh memadukan dengan teknik-tekniknya. Ya, misalnya kayak bermain peran ya. Kita melakukan apa namanya aktivitas menggunakan role play, modeling, humor, planning seperti itu. Tapi pastikan bahwa kita tahu alur pelaksanaannya, ya. Nah, ini adalah contoh WDEP, Bapak Ibu. Kalau mau menggunakan WDEP, bisa nggak Bu? Sebenarnya kelompok individu bisa, cuma pahami langkah-langkahnya. Dan kembali lagi tergantung daripada apakah cocok nggak untuk masalah yang kita pilih. Nanti saya share di grup deh untuk penjelasannya. Begitu ya, Ibu. Oke, ya Prof. Terima kasih Jadi intinya banyak. memang ternyata kita harus baca kembali lagi memang bahwa setiap pendekatan itu harus paham alurnya, harus paham step-stepnya. Kalau konteks pembelajaran harus paham sintaksnya. Kayak gitu, Bu ya. Kalau jangan sampai kita terjebak dinasihat lagi sama anak-anak. Karena kita tidak paham formulanya dari setiap pendekatan. Kalau REBT lain lagi, dia menggunakan pola A, B, C, D, E, F. Jadi kalau ingin menggunakan pendekatan REBT, maka kita mulai dulu dari A, baru ke B, baru ke C, baru ke D, baru ke E, baru ke F. Itu masing-masing ada formulanya. Kalau kita paham formulanya, itu konselingnya juga insya Allah bisa berjalan lancar. Ya, dan kita tidak terjebak ke nasihat. Karena anak-anak kadang-kadang justru menghindari nasihat. Kayak gitu. Anu, Oke, izin bertanya boleh? Oke, terima kasih, ya, Prof. ya, Cerah Pak Arif. sekali ini ceritanya. Tadi yang apa konseling realitas itu bedanya dengan CBT apa ya Ibu ya? Maksudnya Beda. kan anu ya Beda. arahnya perubahan perilaku ya. Iya, iya. Kok bisa? Biofeedback juga semua perubahan perilaku, cuma itu saya bilang cara kerjanya yang berbeda. Sama Pak, kalau misalnya Bapak, ini analoginya ya, kalau misalnya kalau Bapak flu batuk minum obat apa Pak? Konijin. Konidin. Kenapa nggak Prokol? Iya, iya. Itu nyaman-nyaman saja Ibu maksudnya karena sudah biasa. Hmm. eh, Nah, ini sama Pak. Kalau orang misalnya tidak percaya diri, cocoknya pakai pendekatan konseling apa? Itu adalah pilihan-pilihan. Nah, masing-masing itu punya plus minus. Ya, CBT dengan CBT dengan realita terapi sebenarnya tujuannya sama, bisa mengubah perilaku kepercayaan diri. Tapi cara kerjanya mengubah perilaku itu yang beda, perspektifnya yang berbeda. Meskipun misalnya kalau dalam dalam kognitif ya, dia memandang kalau dalam REBT ya, bedanya REBT dengan realita. Kalau dalam REBT dia berpandangan bahwa orang yang bermasalah itu karena pikirannya tidak rasional, ya. Hampir mirip sebenarnya dengan realita. Menurut menurut paham realita terapi, pemahamannya adalah seseorang yang bermasalah itu karena dia tidak realistis gitu loh. Tidak realistis dalam memandang hidup. Itu yang mau diubah. Tapi cara kerjanya berbeda dengan realita. Kalau realita dia bicara tentang konteks WDEP, kalau dalam REBT dia memandang konteks menggunakan A, B, C, D, E, F. Jadi ada tahapan-tahapannya. Misalnya kalau eh, REBT itu memulai dengan mengetahui dulu apa keyakinan irasionalmu. Misalnya saya nggak suka belajar dengan guru, saya nggak suka, wajar nilai matematika saya jelek karena guru matematikanya nggak enak. Guru matematika
logikanya pilih kasih, itu berarti dia irasional. Itu yang mau diubah. Atau misalnya ketika dia punya masalah, dia mengatakan bahwa ibu saya meninggal misalnya. Tuhan itu nggak adil ya, kok ibu saya meninggal? Untuk apa saya hidup lagi? Ya, jadi dia irasional kepada Tuhannya ya, sehingga dia kemudian tidak mau sekolah. Nah ini yang mau diubah dari menjadi rasional. Nah caranya dengan menggunakan formula A, B, C, D, E, F itu sih. Nanti deh saya janji jelaskan untuk RIBT ya. Mungkin Senin ya, saya akan jelaskan tentang apa itu RIBT. Ya, supaya Bapak Ibu fokus dulu untuk menyelesaikan. Tadi sudah WDP, nanti insya Allah Senin saya janji mau jelaskan. Ingatkan kembali tentang bagaimana cara kerjanya RIBT. Gitu ya Pak Arief ya. Siap-siap Ibu. Terima kasih. Sekalian Bu, Senin minta dijelaskan kontrol apa itu yang teknik self control itu bagian dari ini ya, konseling apa ya? Self control itu bisa menggunakan pendekatan behavioris. Jadi gini, ada pendekatan konseling yang kita seperti realita terapi. Realita terapi itu meminjam tekniknya pendekatan lain. Dia nggak terlalu memadukan teknik. Yang penting WDEP-nya jalan, maka kita boleh meminjam tekniknya pendekatan lain. Jadi ada pendekatan konseling itu yang nggak punya teknik. Ya, WDEP itu meminjam tekniknya pendekatan lain. Dia meminjam tekniknya behavioristik, ya. Seperti misalnya self control. Self control itu juga bisa digunakan di pendekatan behavioristik, bisa digunakan di pendekatan kognitif. Ya, semuanya bisa digunakan tapi cara kerjanya beda. Ya, istilahnya kalau misalnya kalau lebih mudah menjelaskan menggunakan pakai obat misalnya, obat ini sebenarnya sama kayak obat paracetamol. Kan obat paracetamol itu mau mereknya paracetamol, mau mereknya apa lagi? Kalau Pamol. obatnya anak Stanmol ya, kan masing-masing sebenarnya kemiripannya sama ya Pak ya, tapi ada bagian-bagian yang cocoknya pasnya tuh ini kayak obat panas anak saya tuh bukan paracetamol tapi Bufek ya. Bufek itu kalau dia minum Bufek dia cocok gitu loh. Misal apalagi kalau misalnya dia salah satu kelebihannya karena dia ada anti radangnya, misalnya kalau anak-anak suka radang tenggorokan misalnya. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dikatakan, kalau Bapak mau bertanya, Bu, pendekatan konseling yang mana yang paling bagus? Ya sama kayak obat yang mana yang paling bagus? Semuanya punya keunggulannya. Ya tinggal kita yang melihat yang mana lebih cocok kalau masalahnya ini ya. Tapi untuk mengetahuinya kan biasa kita baca kan. Kalau mau beli obat kan, ini komposisinya apa, dosisnya berapa, berapa kali berapa. Nah sama kalau pendekatan konseling nggak bisa kita simsalabim, harus dibaca, dipahami. Oh ini cocoknya gini ya. Kita diskusi misalnya. Izin Jadi kita bertanya bisa Ibu, memilih yang pas. izin Iya, bertanya. silahkan Ibu Nurin. Siapa? Menyambung Bu Pak Emma Arif, dulu. Nggih, menyambung Pak Arif tadi kan untuk self Emma. control. Saya kan pendekatan yang insya Allah saya pilih itu yang self control untuk konseling individualnya. Masalahnya kemarin itu kan tidak bisa mengontrol dorongan seksual dalam diri dia untuk ke masalah pornografi. Nah, dibaca dari beberapa literatur itu ada yang mengaitkan dengan self management, Bu. Nah, apakah itu nanti dipadukan pada saat konselingnya itu sama self management atau bagaimana, Bu? Baiknya. Sebaiknya dipilih aja Bu, mau self control atau self management. Dipilih aja salah Beda ya Bu satunya. ya, nggak bisa self control dimasukkan ke manajemen ya? Iya, beda. Self control aja berarti. Ibu mau nanya, Bu. Kasih Bu. Saya ini kan mengambil permasalahan tentang kurangnya percaya diri siswa ya Bu, dengan menggunakan pendekatan client center terapi Bu. Kira-kira tepat nggak Bu? Karena di sini saya hanya mengadakan beberapa dialog Bu kepada anak untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh si anak, terus memberikan saran atau solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut Bu. Kalau client center terapi itu sebenarnya dia lebih kepada membangun kalau Putus-putus Ibu. Putus-putus Bu. Putus-putus percaya Bu. diri itu kan melatihkan sebaiknya Putus-putus Bu. percaya. Sorry. Halo, udah bagus? Oh Putus-putus. gitu ya.
Gimana sekarang Ibu? Udah jelas? Iya Bu, sudah Bu. Ya, Terima saya kasih. off-kan video ya. Jadi sebenarnya kalau percaya diri bagusnya menggunakan pendekatan perilaku, Bu. Ya, dicontohkan. Modeling paling cocok itu kalau misalnya eh, kepercayaan diri, karena anak-anak meniru perilaku yang misalnya kepercayaan diri dalam hal apa? Kalau anak-anak masalahnya adalah tidak percaya diri ketika ngomong di depan kelas, berarti dicontohkan aja yang mana itu perilaku percaya diri. Misalnya eh, dia harus menyiapkan catatan, kemudian coba kamu ibu berdiri nih di depan kelas, mulainya dari mana? Pegang mic misalnya. Jadi s- eh, kalau role play seperti kalau kepercayaan diri sepertinya kurang cocok kalau pakai client center. Dia paling cocok menggunakan pendekatan-pendekatan perilaku. Apakah itu behavioristik, kognitif, itu sih lebih cocok kalau masalah kepercayaan diri Bu ya. Coba Ibu cek lagi referensinya deh. Dia lebih banyak itu menggunakan pendekatan perilaku. Begitu Bu Nuri. Izin tanya, Bu. Ya, silakan. Ini kan kemarin saya ambil yang karir itu ada yang dari literatur saya dapatkan ada teknik diskusi, kemudian ada dengan teknik SGD. Bedanya Apa itu? apa ya? Apa itu SGD? Small Group Discussion. Oh, istilahnya aja Bu. Iya. Ada fokus group discussion, ada small group discussion, ada juga bahasa Indonesianya itu DKT, diskusi kelompok terpumpun. Itu sama aja sih. Istilahnya Oh, aja. sama saja sebenarnya, Prof. Diskusi dengan itu, Heeh. jadi pilih salah Tapi satu aja. kalau dalam konteks pendekatan namanya itu nggak ada FGD, yang ada diskusi kelompok. Oh, Sebaiknya diskusi kelompok saja. Kalau di dalam pendekatan itu istilahnya adalah diskusi kelompok. Kalau FGD itu biasanya digunakan kalau kayak kita mau riset misalnya, menggunakan focus group Brainstorming discussion mungkin, Prof. gitu. Apa? Brainstorming salah. Brainstorming salah. Eh, Brainstorming itu bahasa Indonesianya adalah curah pendapat. Jadi beda ya, Prof. Kalau brainstorming, kalau diskusi kelompok itu banyak siswa, tapi kalau biasanya kalau brainstorming itu kalau diskusi kelompok ada kelompok ya. Kalau brainstorming itu kan tidak diskusi kelompok. Misalnya di awal pembelajaran, oke kita akan memulai layanan pagi ini ya. Hari ini kita membahas tentang bullying. Ibu akan melakukan brainstorming ya terkait dengan bagaimana pemahamanmu tentang bullying ya. Jadi di pengarahan di awal itu sebenarnya brainstorming. Kalau diskusi kelompok misalnya ada satu masalah kita diskusikan. Ibu akan bagi dalam beberapa kelompok. Kalau brainstorming itu biar di depan kelas besar ya yang tidak harus diskusi ya. Tapi dalam brainstorming ada tanya jawab gitu, ada penjelasan, ada feedback kayak gitu. Tapi diskusi kelompok ya ada kelompok-kelompoknya. Oke Bu, Begitu saya bisa juga mau dipahami? nanya, Bu. Satu lagi, Bu. Saya masih Brainstorming sebenarnya dia lebih tanya jawab tapi lebih interaktif gitu loh. Ya, silahkan. untuk masalah saya kan saya mengambil masalah bimbingan apa ya, konseling individual insya Allah menggunakan pendekatan direktif dan non direktif. Bisa dianu Kak Bu, cocokkah itu dengan pendekatan yang saya ambil dengan permasalahan yang hendak saya identifikasi yaitu permasalahan pergaulan bebas pada remaja Ibu. Sebenarnya kalau direktif dan non direktif itu sangat umum Bu ya. Fokus Nah, aja pendekatan konseling yang mana. oh gitu Bu ya. Itu belum jelas kalau cuma mengatakan pendekatan langsung tidak langsung, direktif langsung, Nah, non direktif tidak langsung. Itu baik. pendekatannya apa gitu loh. Pendekatan Hmm. direktifnya apa, pendekatan non direktifnya apa itu belum spesifik Bu. Oh, berarti Sebaiknya masih harus diganti. dispesifikkan lagi Bu ya. Iya, pendekatan konselingnya apa? Oh baik. Pilih aja pendekatan konseling kayak yang pendekatan konseling yang sering digunakan di lapangan seperti misalnya tadi apa namanya behavioristik,
Tekniknya tuh banyak banget behavioristik itu. Pendekatan yang paling full teknik itu behavioristik. Asertif, kemudian self control, self management, punishment, reinforcement, ya, kemudian relaksasi, desensitasi sistemik, itu pendekatan-pendekatan semua yang ada dalam behavioristik atau kognitif, ya. Kognitif behavioristik itu sendiri ada 3 pendekatan di dalamnya. Ada kognitif behavioristik, ada CBT, ada REBT, ada cognitive behavior modification, ada. Coba Ibu baca bukunya Gerald Corey ya, itu banyak menjelaskan tentang pendekatan konseling atau pendekatan Gestalt. Misalnya kalau ada kasus-kasus anak-anak yang sering konflik dengan orang tuanya, itu cocok banget pakai yang namanya empty chair, kursi kosong. Itu teknik untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan konflik, ya, dengan orang dewasa misalnya. Itu pendekatan Gestalt atau realita atau postmodern. Postmodern itu ada 2. Ada pendekatan SFBC, Solution Focused Brief Counseling, atau narasi. Kalau ada anak-anak yang sangat tertutup, yang dia jarang bisa ngomong, tapi dia punya masalah, itu cocok pakai pendekatan narasi. Menulis, ya. Ternyata kalau zaman kita dulu ada namanya menulis di buku diary ya, Bu. Kalau zaman-zaman saya suka banget menulis diary ya, yang ada gemboknya, yang kita tulis ya, zaman-zaman saya banget tuh. Nah, zaman anak-anak sekarang kan dia nulisnya di media sosial, yang seluruh dunia bisa tahu, ya. Nah, naratif ini sangat baik. Tekniknya, salah satu tekniknya adalah expressive writing, bahwa dengan menulis kita bisa menjadi healing, bisa mengatasi masalah kita, ya. Misalnya saya jengkel sama guruku, tuliskan itu. Ya, kemudian sekarang ubah coba kalimatmu itu menjadi lebih positif. Saya kayaknya nggak bisa deh, Berarti kayak kita saya memberi orangnya kayaknya nggak kesempatan mungkin. anak untuk menuliskan apa yang ada di hatinya gitu ya. Iya, iya, unek-uneknya, perasaannya, kekecewaannya, kemarahannya. Tapi kemudian diajak mereka untuk mengubah tulisan-tulisan negatifnya menjadi, istilahnya kalau dalam konteks naratif adalah new story. Ada story baru yang bisa dia tuliskan, dan itu yang positif. Itu terapi naratif. Ya, itu bagus juga. Ya, itu kadang-kadang efektif ya. Kayak kalau dalam sekarang tuh teknik-tekniknya namanya journaling ya. Menulis, menulis bebas, menulis ekspresif tentang perasaannya. Itu bisa menjadi itu juga bisa mengatasi masalah juga. Itu namanya naratif counseling. Itu sekarang populer, cukup populer. Yang sangat populer sekarang itu 2, SFBC juga populer ya. Sangat-sangat populer malah kalau SFBC dalam konteks sekolah. Karena kalau menulis kadang-kadang nggak efektif kalau saya lihat ya, setelah saya praktekkan, lebih efektif itu naratif untuk cewek-cewek. Yang cowok-cowok males nulis. Kayak gitu. Yang nggak suka nulis. Nah, di handphone itu kan ada aplikasi-aplikasi note, ada aplikasi journaling. Anak-anak saya lihat banyak yang menulis, mengekspresikan perasaannya nggak pakai kertas. Kalau zaman saya dulu pakai buku diary, zaman mereka sekarang pakai smartphone ya, ada aplikasinya. Itu ya Bu Andini. Jadi jangan menggunakan istilah direktif, non direktif, tapi pilih yang tadi saya sebutkan, Pilih. coba dipelajari. Baik. Ya. Makasih Bu. Ya. Oke, cukup ya. Saya kira Sebentar, pagi sebentar masih ada. dokter. Jadi tertarik yang ini teknik. Maaf ya dok. Aduh Prof. Iya. Jadi saya Anu, kalau teknik marketing saya berhasil menjual. Dagangan saya laku pagi ini ya, langsung berubah semua. untuk kasus merokok, Silakan Pak. ya untuk kasus merokok kira-kira yang cocok tekniknya apa ya, Prof? Gini, Untuk pokoknya kalau pengen mengubah perilaku, menurunkan perilaku, intensitasnya itu behavioristik banget Pak. Merokok itu pakai pendekatan behavioristik paling cocok. Coba deh pelajari deh teknik-teknik apa yang cocok. Ya, misalnya cuma behavioristik itu dia melihat frekuensi durasi. Jadi mengubah perilaku merokok tuh nggak bisa dari merokok tidak merokok, langsung tidak merokok. Jarang kayak gitu kalau behavioristik ya. Dia mencoba menurunkan perilaku pakai waktu. Jadi misalnya yang hari ini anak-anak dari 7 batang menurun dari 4, kemudian kedua kayak gitu. Itu pendekatannya perilaku, Pak. Kan perilaku merokok. Yang mau diubah adalah menurunkan kebiasaan merokoknya tapi secara bertahap. Itu behavioristik. Kalau kognitif
Ya, yang diubah pikiran dulu. Pemahamanmu tentang merokok itu apa? Kamu merannya dulu, ya. Kenapa kamu merokok? Tapi kalau behavioristik menurunkan intensitas perilaku merokoknya. Tapi kalau pakai kognitif, pikirannya dulu, ya. Kalau dia masalahnya adalah karena teman-temannya, pakai paling cocok behavioristik. Tapi kalau dia merasa bahwa sebagai orang dewasa, kenapa saya merokok? Saya merokok karena saya merasa punya harga diri gitu loh kalau saya merokok. Karena saya dianggap lebih dewasa ya. Cocoknya pakai pikiran karena pikirannya. Tapi kalau dia lebih banyak merokoknya karena teman-temannya, berarti yang dikondisikan adalah lingkungannya ya, behavioristik yang cocok kayak gitu. Makanya penting ya kalau saya sendiri ya, makanya penting kita memahami pendekatan konseling itu utuh, jangan langsung tekniknya. Tapi melihat dulu karena setiap pendekatan itu ada pemahaman mengenai bagaimana memahami hakikat manusianya. Setiap pendekatan konseling kayak tadi realita memandang bahwa manusia itu pada prinsipnya adalah realistis gitu. Jadi cara kerjanya kita harus tahu. Sama kalau obat kan kita nggak langsung minum, pahami dulu. Bahkan bila perlu seperti kemarin waktu zamannya COVID kan kita lihat dulu apa komposisinya. Bahkan karena sekarang orang nggak boleh sembarangan, misalnya kalau obat yang cair itu siapa yang mengeluarkan, ya perusahaannya apa, ada label halalnya atau tidak gitu loh. Sama pendekatan konseling juga kita harus pahami dulu secara utuh kayak gitu Pak. Oke, Prof, Pak izin Tajul? satu lagi Ya. kemarin kan sudah sempat saya singgung terkait dengan motivasi belajar yang rendah dan latar belakang permasalahannya saya di sini mereka malas belajar karena orang tuanya yang sibuk dan tidak memperhatikan pendidikan anaknya biasa saja itu tidak ada motivasi dari keluarga dan sebagainya. Kemudian setelah beberapa jurnal saya cari itu saya menemukan satu jurnal yang di situ konseling menggunakan layanan konseling kelompok dan teknik reinforcement positif, tetapi tidak di situ tidak disertakan pendekatannya apa, apakah menggunakan itu bisa atau bagaimana caranya untuk permasalahan tersebut. Bapak suaranya kurang jelas, saya kurang bisa dengar. Oh ya, Maaf Pak Tajul. saya jelas nih Prof. Gimana? Ya, kemarin permasalahannya adalah motivasi belajar rendah karena perhatiannya orang tua terhadap anak sibuk bekerja dan sebagainya, belajarnya tidak kecil. Sehingga saya tarik itu kepada ketika ingin menarik kepada permasalahan anak kan kita harus selesaikan anaknya, tidak menyelesaikan keluarganya gitu kan. Jurnal-jurnal yang sudah saya apakah ada Prof apa untuk Bapak? Tergantung jurnal yang Bapak pilih sih. Saya tidak bisa mengatakan bisa atau tidak, tapi jurnal yang Pak Tajul pilih kan motivasi belajar yang rendah itu dapat ditingkatkan dengan teknik reinforcement. Itu ya Pak Tajul ya? Ya, yang Pak Tajul sudah baca. Ya, sekarang tinggal Bapak mempelajari bagaimana tahapan-tahapannya reinforcement positif supaya motivasi belajarnya sebenarnya kalau kita bicara sepintas ya bisa saja bahwa orang yang perilakunya motivasinya rendah dikasih reinforcement. Cuma sekarang tinggal bagaimana cara Bapak melakukan reinforcement dan dalam bentuk apa reinforcementnya. Itu yang perlu dipelajari kembali di pendekatan behavioristik, Pak. Bapak bisa baca pendekatan behavioristik dan pahami tekniknya, salah satunya adalah reinforcement. Gitu ya, Pak ya? Ya, ada kebimbangan juga antara reinforcement dan realitas itu. Realitas kan nanti mengajarkan mereka untuk tanggung jawab, kemudian menerima kenyataan bahwa ya itu keluargamu. Ya harus kamu terima, kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang sedang kamu lakukan sekarang, orientasi ke masa depan dan sebagainya gitu. Itu lebih cocok kemana, Bro? Jangan sampai Bapak menasehati kalau kayak gitu. Bukan reinforcement, itu menasehati, Pak. Jadi dibaca dulu deh Pak pendekatannya. Kalau setahu saya reinforcement itu bukan ada memang apa namanya realita boleh meminjam pendekatan behavioristik, tapi
originalnya reinforcement itu punyanya si behavioristik, Pak. Dilihat dulu masalahnya lebih cocok menggunakan behavioristik atau realita. Tapi yang Bapak baca itu realita ya, yang digunakan di jurnal. Itu realita. Iya. Gini, dibaca mungkin referensi lain deh Pak, supaya ada gambaran. Jangan cuma satu jurnal yang dibaca ya, satu jurnal, tapi dibaca juga jurnal-jurnal lain, banyak juga yang secara spesifik menjelaskan bagaimana cara kerja daripada reinforcement. Gitu Pak. Oh, Ya gitu Pak ya. Tajul ya. Iya, Bu, iya, Jangan Bu. cuma satu referensi gitu loh, supaya ada bandingan yang lain. Dan dibaca pendekatan aslinya, pendekatan behavioristik. Dia menjelaskan tentang bagaimana itu pendekatan reinforcement. Iya, Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, siap, siap. oke. Iya, Bu. Iya. Baik, saya kira kita akhiri dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Silahkan Bapak Ibu menentukan ya pilihannya setelah sudah berikhtiar dan sekarang sudah istikharah ya, menentukan yang mana di antara pendekatan-pendekatan yang untuk dipilih. Nanti insya Allah sebentar siang kita sudah mulai diskusi sampai Senin ya. Kita mendiskusi terkait dengan bagaimana alternatif solusi yang sudah dipilih, penentuan solusinya. Demikian Bapak Ibu, saya kira silahkan dikerja dan selamat menikmati akhir pekannya besok. Semoga sehat. Insya Allah kita ketemu lagi dalam waktu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima Terima kasih. kasih, Prof. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Misi Ade. Pak Arif, nanti ada Zoom lagi enggak sih Pak Arif? Iya, iya. Pak Ya, Putra saya belum. juga ini Gimana Pak? Pak Putra nyambung kah ke sini? Pak Putra belum. Dulu. Berarti nanti Nanti Zoom lagi ya, Bu, Pak. Itu tadi Ibu bilang siang, Zoom lagi. nah iyalah. Masya Allah. Presentasi. Dit, Tadi ada rekodnya nggak ya? ada ini lagi record. Tadi putus Pak, jadi nggak jelas. Oh, sekson. Iya, biar rekodnya jelas nih, kebetulan di tempat saya internetnya nggak begitu stabil. Nanti Sama, pasti Pak. ya. Halo? Ya, Sekson? ya. Setelah ada teman-teman yang merekam juga. Nah, jadi kan teman-teman bisa merekam biar ada backup rekaman. Takutnya suaranya ini lagi nggak. Saya tadi Yang awal Mana tadi Kak? Pak. Oh, Yang canggih record. saya nggak bisa. Yes, Oh, sinyal. yang record ya. Ya, jadi Bunita. biar ada backup. Sinyalnya lagi nggak bagus ini. Ya Ini makanya tadi ada saya rekaman. terlambat Pak masuk, susah sinyalnya. Iya. Bunita aja Ya, yang coba record. nanti kita itu ya. Coba sekarang record ini praktek. Praktek. Juga putus-putus Yang ini. mana ya? Record Pak on Arif. this Yang computer. more. Jam berapa Pak Arif nanti siang Pak Arif? Jam 2 Wita. Kayaknya Jam 1 2. ya berarti ya. Jam 1 Kayaknya ya. Dari sini Pak Arif. Record Ya. on the Ini. record on Yang this more. computer dan record to the core. Yang komputer aja. Komputer. Ya, yang komputer. Klik. Ada Itu enggak? Bu Andri sudah udah kelihatan. Ah, berarti Sekarang Nanti aja ya. Sekarang saya kasih berhenti. Bagaimana lagi? Sudah. Udah, ya gitu maksudnya. Eh, Tadi ada beberapa suara Prof yang tidak begitu jelas, jadi tunggu rekam. Saya juga tadi ngedengar Prof itu agak putus-putus. Apa di Iya. sayanya ya? Sinyal Profnya Putus mungkin. tadi Bu, saya Sinyal sampai Prof. total. emang Ya Prof kayaknya sinyalnya nggak bagus tadi. ya Prof juga nggak bagus. Saya juga ini kebetulan mendung ya, efek efek hujan tadi pagi. Berarti nanti jam Udah 1 hujan lagi ya, Pak. Pak? Alhamdulillah udah hujan. Ini nggak ada hujan. Pak Arif, nanti jam 1 kita Zoom Ini lagi. di LMS belum bisa absen ya? Apa kita isi refleksi dulu ya? Ibu tadi cuma bilang siang.
Iya, dipantau terus absennya Bapak Ibu, jangan lupa. Di LMS Iya. nggak ada absen hari ini, jadi Oh, berarti nggak ada kayaknya ya? kita isi refleksi dulu baru terbuka LMS. Nggak ada ya? Pak Belum, Yasir belum. lupa kali ini. Iya, nanti Enggak, kayaknya Pak kita isi refleksi dulu biar terbuka itu yang bagian Oh, refleksi ininya. belum. Oh Saya iya sudah refleksi. bener. Refleksi sudah. Ayo dikerjakan Ayo, refleksi. yaudah kita tutup dulu Refleksi ya. dulu kalau gitu. Udah Bu Andin refleksinya. Cuman tadi nggak ada Aku juga malah sudah absennya. refleksi dari hari Tadi apa malam itu sudah. kemarin. Ini mau Saya baru mau refleksi. ini saya mau ayo betul diganti LK 21.1 ini diganti aja yuk. Udah ada sambil tuh ganti juga. absennya. Sudah ada yang ganti. Udah ya? Ibu, maaf mau Cewek. tanya, kalau yang 21 itu kan kalau saya ada revisi itu jadi edit pengajuan di LMS-nya. Jadi ada yang kemarin sama yang sekarang. Kalau yang hapus, saya takutnya jadi hilang. Ibu, Saya Bapak hapus saja Bu punya saya. Tidak, hapus terus ganti lagi. Upload lagi ya. Oh iya, saya kemarin sementara edit jadi ada 2. Jadi yang revisi sama yang kemarin gitu. Takutnya saya jadi bermasalah di LMS-nya kalau dihapus. Ya, satu dihapus ya. Saya belum ganti. Saya Satu dihapus. hapus terus saya ajukan Ganti. lagi. Oh, Ajuan lagi. iya. Saya mulai dari identifikasi masalah kemarin 3 kali dah menghapusnya. Yang LK 11 ya. Terus Oh, masih juga bisa ya, Bu ya? akar masalahnya 2 kali saya hapus. Saya Hapus belum aja ganti terus. apapun. Ganti lagi. Aku sudah nggak ganti-ganti yang sebelumnya, Daripada yang aku pusing. ganti yang kemarin aja. Iya. Nah, Kayaknya mumpung belum dinilai masih bisa diganti. Iya. Iya betul. Kemarin betul. juga kan waktu LK11 itu tanya sama Pak Faisal kan kebetulan sama wawancara pakar kemarin gimana nih merubahnya akarnya. Ganti Bu, saya sudah 3 kali juga ganti kata Pak Faisal. Oh, udah aja berarti ganti aja nggak apa-apa aja berarti. Habis Ibu Farida kemarin bilang nggak usah ganti-ganti Bu, nanti malah mumet. Sudahlah. Betul nggak usah memang. ganti. Enggak, yang literaturnya enggak diganti karena kan saya itu kemarin pertama itu metode terus diganti sama Putra jadi gaya, ini tinggal tambahin aja biar aja masuk literaturnya metode masuk juga kan dari Tapi memang metode gaya belajar itu. idealnya disesuaikan sih ya. Iya, Iya, harusnya sih Umpre memang. bakal itu, mau takutnya ditanyakan. Iya Bu, disesuaikan. Pak Arif dengar nggak kata Bu Farida tadi solusi buat saya untuk pendekatan yang tepat menggunakan pendekatan apa ya? Karena Apa? saya tadi kan menggunakan version center ya, lebih ke perilakunya ya katanya. Yang mana? Behavior-nya. Ada Ya, masalah. Bu ya. Lebih Percaya hotel. diri. kurang percaya diri Pak. Oh, kurang percaya diri tadi pakai behavior. Behavior Tapi perilaku gitu Iya, ya. maksud behavior. saya tadi mau Modeling. menggunakan modeling. Iya, kalau percaya diri. Dibuka recordnya aja lagi Bu. Ya, Takut salah nangkep. Ini ditutup dulu, baru recordnya bekerja, di convert dulu. Iya. Ya, kita tutup dulu ya. Ya, Oke. Iya, recordnya. kerja. Nah. Kerja nanti siang kita itu. Pak Tri Umar sehat tadi habis jatuh dari mana Pak Tri? Oh iya, tadi malam habis makan bakso itu baru. Kemarin di sekolahan Ibu. Oh sudah di sekolahan. Berarti tidak masalah ya Pak ya? Ya sebetulnya nggak masalah kemarin, cuma semalam kok badan kayak habis dipukulin Jarum. gitu rasanya. Iya. Terus saya pijat itu. Pak Tri makan bakso tadi malam baru. Apa gara-gara makan bakso ini tadi malam Pak Pak Tajul Tri? Pak Tajul itu ya, Pak Tajul yang bakso. Oh, Pak Tajul ya. Ya, makan bakso Pak Tajul dari Pak malam. Tajul diem saja Pak Tajul. Ngalamun ini Pak Tajul. Saya nggak bisa Baksonya kok enak sekali kayaknya Pak Tajul. ya lebih banyak dia pusing lagi mikir. Bertanya teman-teman. Shock ini Pak Tajul. Jadi kita ini mengerjakan tentang LK1 itu ya, LK berapa ini? Selanjutnya. 22. Dua. Langsung dikerjakan kayak ini siang nanti kah? Langsung dikerjakan. Ya. Belum Bu, jangan Bu, jangan. BMA santai Kalau BMA. gua tinggal copy aja dari kemarin. Saya kan. langsung naik kayaknya tekanan. Karena kayak sekarang baca dulu pendekatannya lebih paham mungkin itu ya Bu ya. Yang sesuai dengan masalahnya ya Bu ya. Lebih Ternyata alasannya kita dulu. tekniknya tuh banyak banget ya Bu ya. Kita harus memahami satu persatu. Cari literatur Luar lagi berarti biasa ya. sekali ternyata. Pak Arif, saya berguru padamu Pak Arif. Tapi kalau lewat artikel kayaknya terbatas sekali ya pembahasannya.
Iya itu, Ya nggak RPP. semua ada kelebihan Skripsi bisa kan, Bu? Sebenarnya enggak Skripsi sulit. bisa. Kalau waktunya itu banyak ya, waktunya kan kita kan Betul. Nah, kalau kasih waktu Pak 1 Tajul, minggu, kalau waktunya banyak malah nggak sampai-sampai. Kan kayak gini kan tujuannya the power of kepepet baru bisa. Iya, iya. Bener-bener. Bandung Bandowosonya bekerja. Betul itu. Iya kan? Kalau waktunya lama semakin Tuh, tidak Ban. jadi kok, semakin pusing, semakin bingung. Yang paling penting doping baksonya Pak Tajul. nanti malam makan bakso kekenjangan dan kapan-kapan tidur saya. Tambah pusing, tambah pusing. Nanti yang rekam Bu Andrianti aja ya, Ibu. Iya, Bu Andri. Betul. Iya. Sebaiknya jangan cuma saya satu, coba Ibu. rekam. Kalau Iya. bisa ada yang itu, Ada ada backup. yang Ya, Ada soalnya backup. saya kayaknya nanti di perjalanan Bu Sebaiknya masing-masing kan saya jadikan ada co-host. sekarang jadwal kunjungan anak di pondok jam 1. Saya nggak ngerti. Takutnya Iya. jalanan sinyal gimana gitu. Iya. Saya jam 1 jadwal. Bu Nuri. Gimana, Bu? Merekam. Gimana? Backup Langsung Klik sinyalnya bawah. kurang ya, Bu bagus. Nuri ya. Iya, putus-putus. Emang Saya biasanya Bu berjalan